cara gitu ya, 7 langkah yang tentunya seru, menarik, dan bisa mengupgrade diri teman-teman juga gitu. Nah, hal yang paling berbahaya dalam bosan itu adalah timbulnya pemikiran-pemikiran negatif nanti kan, baik itu dalam diri sendiri ataupun untuk orang sekitar ketika kita di rumah aja. Nah, mematikan cara kerja otak juga, nah, kan bahaya tuh ya. Nah, terus adanya hasrat ingin keluar rumah, ingin ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan, yang mengakibatkan besarnya kemungkinan terjadi penularan virus. Nah, tentunya kita tidak ingin gitu kan. Nah, untuk itu ada beberapa tips, cara ataupun langkah yang menarik banget yang bisa teman-teman lakukan juga agar langsung bisa merasa nggak bosan lagi, merasa lebih upgrade lagi dirinya dan lebih bersemangat. Nah, yang pertama itu adalah yang paling penting nih ya, yaitu berdamai dengan hati. Nah, mungkin teman-teman banyak juga di sini yang merasa sering bosan di rumah gitu kan, sering jenuh di rumah gitu, yang biasanya ibaratnya kerja di luar, yang biasa berorganisasi. Nah, namun sekarang ibaratnya fokus di rumah aja gitu kan, harus chat jarak jauh dari tim-timnya lagi gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah berdamai dengan hati. Kenapa penting banget nih berdamai dengan hati? Karena kalau ibaratnya teman-teman hatinya masih gundah gitu ya, hati ini kan berkaitan sama emosional, berkaitan sama perasaan gitu. Jadi kalau perasaan teman-teman itu labil ya kan, masih terfikir ibaratnya kesenangan ataupun kesedihan-kesedihan gitu ya, ketika di rumah kan berdiam diri, terfikirlah kesedihan, terfikir rasa-rasa yang ibaratnya pernah bermasalah sama orang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tentunya akan buat teman-teman itu gundah gulana gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu berdamai dengan hati, karena ini nanti akan mengontrol perasaan teman-teman, yang buat teman-teman panik jadinya, yang buat teman-teman merasa nggak tenang pikirannya gitu kan. Nah, itu gara-gara hatinya yang kurang berdamai. Yang salah satu minimal, kalau ibaratnya dirinya merasa bersalah gitu ya, baik itu orang lain atau diri sendiri, ya coba memaafkan gitu. Intinya berdamai dengan hati. Lalu yang kedua adalah tenangkan pikiran. Nah, pikiran ini adalah sumber utama untuk menentukan tindakan. Jadi kalau teman-teman merasa mulai bingung, aku mau ngapain lagi nih gitu, aku mau melakukan apa gitu, itu gara-gara pikiran yang belum tenang. Pikiran nggak tenang tuh bisa jadi gara-gara hati yang belum damai. Karena itu ketika teman-teman sudah mampu mendamaikan hatinya, menetralkan emosionalnya, jadi senang berlebihannya, sedih berlebihannya, kesal berlebihannya, atau suntuk berlebihannya, tenangkan dulu. Nah, lalu coba menenangkan, damaikan dulu, lalu coba tenangkan pikiran. Karena kalau pikiran sudah tenang, teman-teman akan lebih bisa berpikir logis untuk melakukan hal-hal yang baik ataupun yang lebih menarik gitu. Nah, itu yang kedua, tenangkan pikiran dulu. Jadi setelah damai hatinya, tenang pikirannya, lalu lanjut yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Nah, temukan passion. Nah, jadi di beberapa sharing saya sebelumnya, saya selalu bilang temukan passion, gali passion. Kenapa passion itu penting? Terutama bagi teman-teman yang sedang fokus di rumah aja gitu kan. Karena passion ini adalah bagian dari diri teman-teman untuk beraktivitas, untuk menikmati hidup, atau menikmati kerjaan yang teman-teman lakukan. Banyak orang yang bilang, lakukan ini aja, kerjakan ini, memasak, menulis, membaca, menari, dan lain sebagainya ketika di rumah aja. Namun teman-teman mungkin berpikir, dia enak, dia bisa masak, bisa aktivitasnya dialihkannya ke masak gitu kan. Nah, kalau aku nggak bisa masak gimana? Atau dia membaca atau menulis, dia enak, dia hobi nulis ya. Kalau aku nggak suka nulis, ya bosan juga di rumah gitu. Atau dia enak disuruhnya orang bernyanyi biar nggak bosan. Nah, aku nggak pandai nyanyi gimana gitu kan, kasihin orang sekitarnya nanti. Nah, jadi yang paling utama itu temukan passion teman-teman. Passion itu gimana temukannya? Yaitu berkaitan sama kelebihan atau berkaitan sama kekuatan, pada minat, hal yang teman-teman sukai atau hal yang teman-teman sangat minati. Misalnya kayak tadi, teman-teman suka masak, bisa memasak ya kan, teman-teman suka bernyanyi, bisa nyanyi, teman-teman suka nulis, bisa nulis, membaca dan lain sebagainya, pun berolahraga. Nah, dan macam-macam banget. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan passion, itu akan lebih enak mengarahkannya nanti. Ketika saya ambil contoh, saya suka ngedit video, saya menemukan suatu hal kenyamanan ketika mengolah video itu, misal walaupun dalam hal standar. Ketika saya di rumah aja, itu saya terpikir melihat hal-hal sekitar gitu ya, ini kayaknya enak nih kalau divideokan gitu. Nah, enak nih kalau dibuat video tapi lebih ada edukasinya, lebih ada seninya, lebih ada kreativitas di dalamnya. Nah, itu contohnya.
Ketika teman-teman sudah menemukan hal yang teman-teman anggap itu nikmat mengerjakannya. Nah, kunci itu. Terkadang kita punya hal-hal yang kita nikmati, baik itu hobi ataupun passion, tapi kita nggak sadar. Untuk itu perlu kita sadar akan passion kita. Nah, lalu yang keempat, itu coba lakukan hal yang baru. Nah, lakukan hal yang berbeda dari apa yang teman-teman lakukan sebelumnya. Nah, misalnya, saya ambil contoh dari saya lihat postingan teman-teman saya juga. Saya ada kawan gitu ya, yang nggak biasa masak gitu ya. Lalu ketika dia berada di rumah aja, dia mencoba untuk mencari resep-resep yang ada di Google ataupun dengan temannya atau dengan saudaranya gitu. Lalu dia mencoba untuk memasak. Alhasil apa? Hal yang tidak biasa dia lakukan, ketika dia lakukan, dia menemukan hal yang baru dan dia menikmatinya. Nah, itu dia. Jadi poinnya adalah coba teman-teman yang masih merasa bosan di rumah, lakukan hal yang berbeda dari yang teman-teman biasa lakukan sebelumnya. Teman-teman menjumpai hal yang berbeda, hal yang unik, akan timbul rasa penasaran. Nah, rasa penasaran ini membuat teman-teman semakin ingin tahu. Ketika teman-teman semakin ingin tahu, teman-teman akan merasa asik dan tidak bosan lagi. Di samping itu, teman-teman juga akan lebih merasa tambah ilmunya, tambah wawasannya, tambah pengetahuannya. Nah, jadi kan dapat plus-plusnya itu. Nah, lalu yang kelima, yaitu teman-teman bisa lakukan challenge atau tantangan. Nah, tantangan di sini kenapa saya bilang tantangan? Tantangan ini nggak ada habis-habisnya gitu ya. Yang namanya tantangan itu pasti satu hal yang tidak membosankan. Ya kalau ibaratnya udah menjadi bosan, berarti itu nggak tantangan bagi kita gitu. Asal jangan tantangan yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya teman-teman lagi social distancing gitu kan, nggak boleh keluar rumah, lalu teman-teman tantang diri teman-teman untuk keluar rumah. Nah, itu berbahaya. Jadi tantangan di sini yang bisa teman-teman lakukan di sekitar rumah dan tidak mengganggu orang dan itu bermanfaat. Ya, banyak sih ya kan. Nah, salah satunya misalnya nih, teman-teman mencoba menantang diri teman-teman untuk membaca gitu kan. Nah, atau lebih banyak membuat karya tulis gitu kan, atau hal-hal lainnya. Karena tipis ibaratnya agak susah membaca dan menulis gitu ya, dalam artian kurang terbiasa gitu ya. Jadi saya menantang diri saya, gimana satu hari itu harus ada yang saya ketik, harus ada yang saya tulis gitu. Membaca gitu juga, harus ada yang saya baca lebih banyak gitu. Nah, itu salah satunya. Atau teman-teman bisa ikut challenge-challenge yang ada di luar sana, tantangan-tantangan yang ada di luar sana. Kan banyak nih ya, kalau saya lihat di TV ataupun di YouTube gitu ya, challenge-challenge dari para influencer, para YouTuber gitu ya. Coba ikutin. Asal itu masih baik, ya tidak ada salahnya gitu kan. Nah, itu kan mengobati kebosanan teman-teman dan membuka pemikiran baru juga dari tantangan itu. Ketika teman-teman berhasil melaksanakannya, teman-teman kan merasa puas dan ingin mencoba lagi. Atau kalau teman-teman gagal dari tantangan itu, teman-teman akan lebih rasa penasaran gimana solusinya untuk bisa berhasil dalam tantangan itu. Nah, itu dia. Jadi coba cari tantangan atau ikutin tantangan apapun itu, yang jelas tidak merugikan orang lain. Nah, lalu yang keenam, bercerita dengan orang lain, baik itu berbagi, sharing ataupun ya curhat gitu. Nah, karena kalau hidup sendiri gitu ya, akan pasti cepat merasa galau, bosan dan lain sebagainya gitu ya, atau jenuh gitu kan. Nah, jadi coba cari teman secara virtual, baik itu di WhatsApp, baik itu di Instagram dan di tempat lain sebagainya lah gitu. Nah, jadi coba cari kawan cerita, kawan sharing, kawan bisa video call gitu ya, atau curhat-curhatan bareng gitu. Nah, kalau teman-teman ada kawan berbagi ide, berbagi cerita, ya pastinya nggak akan merasa bosan. Apalagi kalau kawannya tuh asik, ya, unik, sepemikiran gitu ya, saling melengkapi. Tidak hanya untuk melepaskan rasa bosan, dengan cerita dengan teman-teman kita akan menambah wawasan baru juga. Nah, akan lebih mengasah pikiran kita juga. Akan menambah pengetahuan-pengetahuan baru, hal yang mungkin nggak pernah kita pikirkan gara-gara kita cerita sama kawan kita gitu ya, terpikir ide-ide baru. Nah, ini sering saya coba lakukan ketika saya sudah mulai mentok dengan ibaratnya ide-ide gitu ya. Saya coba sharing di grup, saya coba ajak interaksi teman-teman saya secara virtual gitu kan, atau cerita dengan salah satu teman-teman saya gitu, sehingga dia memberikan pandangan mereka dan akan bertambah pandangan baru di pikiran kita, dan itu membuat kita akan semakin menambah wawasan kita gitu. Nah, itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, ini terakhir. Nah, ini manfaatnya nih langsung 3 dimensi kecerdasan gitu ya, intelektual, emosional, dan juga spiritual gitu. Yaitu yang ketujuh apa yang buat teman-teman gak bosan? Bantu orang lain. Nah, itu dia.
bantu orang ini nggak harus jumpa gitu ya, bisa melalui virtual, bisa melalui chat, bisa melalui video dan lain sebagainya gitu. Jadi bantu orang, baik itu berupa donasi, baik itu bantu menyenangkan hati orang gitu ya, atau membantu dalam hal lainnya. Jadi kalau membantu ini nggak harus tampak fisik gitu ya, teman-teman bisa dalam hal support gitu, melihat kawan-kawan yang lainnya kayaknya ini lagi ada masalah nih, bantu mereka gitu. Ini kayaknya butuh kasih bantuan ini, bantu mereka gitu. Ataupun mereka butuh ide-ide atau butuh teman cerita, bantu mereka. Intinya sharing, berbagi, menolong itu adalah salah satu hal yang paling luar biasa, dan itu tuh impactnya juga jangka panjang, dan itu sangat membantu teman-teman untuk mengatasi rasa bosan dan jenuhnya. Nah jadi coba aja deh, kalau teman-teman coba lakukan gitu ya, walaupun bingung nih nggak ada lagi yang mau dibantu, pasti ada gitu, pasti banyak mau dibantu. Teman-teman buka story itu ya, mau di Instagram ataupun di WhatsApp, itu banyak orang-orang yang galau. Nah itu saya kadang kalau jumpa sama orang-orang yang di story-nya aneh-aneh, galau-galau, saya selalu tanya, ada masalah apa gitu ya kan. Nah ternyata kadang mereka terbuka, langsung saya kasih bantuan. Dalam artian ya nggak harus berupa fisik tadi ya, bercerita, memberikan saran, memberikan opsi-opsi dan lain sebagainya lah gitu. Intinya kalau kita bilang membantu ini, tentunya pastinya ya meringankan beban pikiran, perasaan, ataupun secara tampak fisik ataupun tidaknya gitu. Nah jadi itu 7 dari langkah-langkah ataupun cara-cara untuk mengatasi rasa bosan, rasa jenuh ketika teman-teman membantu melawan COVID-19 saat di rumah aja gitu. Jadi nggak ada lagi alasan teman-teman untuk merasa tersiksa di rumah gitu ya, merasa terbebani di rumah aja, merasa dunia ini udah menyudutkan teman-teman gitu karena nggak bisa kemana-mana. Sangat banyak hal kontribusi dan peran yang bisa kita lakukan untuk di rumah aja. Nah, terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu subscribe, dukung channel ini agar lebih bermanfaat untuk banyak orang dan berbagi kebaikan. Subscribe ya, subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.